agar kecelakaan dan kematian dari Paul McCartney ini tidak sampai ke telinga publik. Hai guys, ngapain? Kalian apa kabar? Timot di sini baik-baik aja, semoga kalian sehat dan keren selalu ya. Selamat datang di Misteri Musik Malam Minggu barengan sama gue Timot Anantia di Dunia Dalam Bertika. Buat kalian yang baru aja bergabung, sebenarnya segmen ini adalah tempat dimana gue meluapkan segala kekepoan gue sekaligus mencari jawaban dari segala sesuatu yang bikin gue kepikiran, terutama dari dunia musik. Kali ini di kepala gue lagi kepikiran sama adanya konspirasi beberapa musisi yang dianggap sudah meninggal dan digantikan oleh orang lain. Kuilah, gak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke materi siapa yang bakalan gue bawain di episode kali ini dan ada di kepala gue. Jadi di episode sebelumnya gue sempat ngebahas adanya konspirasi dari beberapa musisi yang dianggap sudah meninggal dan kemudian digantikan oleh orang lain untuk meneruskan karirnya di bidang musik. Dan hal-hal kayak gini sebenarnya pastinya lo udah pada denger ya. Dari zamannya Avril Lavigne sampai Paul McCartney yang udah lama banget dikabarkan kalau Paul McCartney sudah meninggal dan digantikan oleh orang lain. Kabarnya yang menggantikan adalah seseorang bernama William Campbell atau biasa dipanggil Billy Shears. Gue gak tahu kenapa konspirasi dari Paul McCartney ini ngeganjel banget di pikiran gue. Karena setelah gue kepo, gue mencari tahu mukanya William Campbell atau Billy Shears ini kayak gimana. Dan pas gue lihat, total sih, ini Paul McCartney. Tapi sebenarnya yang paling bikin gue penasaran adalah gimana sih orang-orang ini sampai menimbulkan teori konspirasi. Jadi ada istilah Paul is dead yang merupakan sebuah kalimat urban legend di dunia musik dan tentunya sumber dari segala teori konspirasi mengenai kematian Paul McCartney pada tahun 1966. Dan kabarnya pada saat itu The Beatles sedang naik-naiknya dan dianggap sebagai band yang akan menjadi sosok legendary di dunia musik. Akhirnya manajer The Beatles pada saat itu beranggapan bahwa Paul McCartney tidak boleh meninggal. The Beatles harus tetap jalan. Ternyata awal dari teori konspirasi ini bermula dari seorang mahasiswa dari Amerika Serikat yang namanya tidak disebutkan. Ia menerbitkan sebuah artikel yang mengklaim bahwa adanya petunjuk yang sangat bisa dibilang jelas tidak jelas di lirik-lirik pada lagu-lagunya. Dan ternyata artikel tersebut menjadi satu sumber di mana akhirnya para fans The Beatles ini menjadi detektif dadakan untuk mencari tahu benar atau enggak di lirik-liriknya ada makna tersirat yang menyebutkan bahwa Paul McCartney sebenarnya sudah meninggal. Dan bahkan ini menjadi fenomena internasional. Pada tanggal 17 September 1969, Tim Harper, seorang editor dari Drake Times Delphic, menerbitkan sebuah artikel terkait dengan adanya fenomena meninggalnya Paul McCartney, yaitu dengan judul Is Beatle Paul McCartney Dead? Dan tentu aja hal itu mengacu pada artikel yang dibuat oleh mahasiswa dari Amerika tadi. Termasuk juga dengan adanya pesan yang ditafsirkan menjadi sebuah tulisan atau kata-kata yang berbunyi Turn on me, dead man, yaitu kata-kata yang terdengar saat lagu The Beatles yang berjudul Revolution 9 dari White Album diputar secara terbalik atau reverse. Dalam laporan mengenai kematian dari Paul McCartney yang pada akhirnya ini memicu perhatian dari kepolisian, selambat-lambatnya pada tanggal 10 Oktober, petugas pers dari The Beatles ikut turun tangan. Dan ia akhirnya menanggapi rumor tersebut dengan mengatakan, baru-baru ini kami mendapatkan banyak pertanyaan tentang laporan bahwa Paul McCartney sudah mati. Dan kami mendapatkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu sudah hampir beberapa tahun terakhir. Tetapi pada akhirnya beberapa minggu terakhir kami juga mendapatkan pertanyaan-pertanyaan tersebut di kantor dan di rumah pribadi kami dari siang hingga malam hari. Saya bahkan menerima panggilan dari beberapa DJ di Amerika Serikat yang mempertanyakan hal ini secara personal. Berikut kata Derek Taylor yang saat itu bertugas sebagai juru bicara dari The Beatles. Dan pada tanggal 12 Oktober 1969, seorang penelpon ke stasiun radio Detroit WKNR FM mengatakan kepada DJ Ras Gibb tentang rumor dan petunjuk kematiannya.
Gibb dan penelpon lainnya kemudian menyiarkan dan mendiskusikan terkait dengan rumor itu selama 1 jam penuh siaran. 2 hari setelah siaran dari WKNR-FM itu, sebuah media cetak bernama The Michigan Daily menerbitkan tinjauan satir dari Abbey Road oleh seorang mahasiswa dari Universitas Michigan, Fred LeBour, yang diberi judul McCartney Dead. New Evidence Brought to Light. Kemudian terbitan itu mengidentifikasi berbagai petunjuk kematian, tentunya kematian Paul McCartney dalam cover album The Beatles, termasuk petunjuk baru dari Abbey Road. LeBour mengaku telah menemukan banyak petunjuk, dan dia heran ketika artikel yang dibuatnya untuk universitasnya dia sendiri itu diambil dan dikutip oleh media cetak di Amerika Serikat. Kemudian radio Detroit WKNR-FM ini akhirnya dia tidak mau kalah, di mana dia lebih lanjut memicu rumor itu terus-menerus, bahkan dengan program khusus yang diberi judul The Beatles Plot, disiarkan pada tanggal 19 Oktober 1969. Kemudian akhirnya karena ini beritanya sudah melebar kemana-mana, kantor pers The Beatles akhirnya mengeluarkan statement yang menyangkal rumor tersebut yang mereka akui telah dilaporkan oleh media nasional dan juga internasional. Gila gak sih, nama The Beatles pada saat itu lagi naik-naiknya banget kan? Tapi sebenarnya walaupun ini disangkal oleh pers The Beatles, pada tanggal 9 November 1966 lalu ada rekaman yang membuktikan bahwa Paul McCartney pada hari itu berargumen secara keras dan terdengar marah pada seseorang di studio rekamannya. Kemudian dia pergi menggunakan mobilnya Austin Healey yang kemudian mengalami kecelakaan dan mengakibatkan Paul McCartney tewas pada insiden tersebut. Dan untuk menghindari kesedihan publik yang pada saat itu lagi cinta-cintanya banget sama The Beatles, akhirnya The Beatles menggantikan sosok Paul McCartney dengan seseorang yang sangat mirip dengannya yang bernama William Campbell atau biasa dipanggil Billy Shears. Ternyata William Campbell atau Billy Shears ini adalah pemenang kontes mirip McCartney atau Beatle Look-alike Competition. Dan kontes itu sebenarnya diinisiasikan oleh manajernya The Beatles pada saat itu yang bernama Brian Epstein. Dan kontes tersebut dibuat oleh Brian Epstein benar-benar untuk menjaga-jaga apabila nantinya ada personil dari The Beatles yang mengalami kecelakaan atau meninggal dunia pada saat yang tidak diharuskan atau pada saat itu lagi naik-naiknya, menggantikan mereka. Berarti udah direncanakan kan? Dan sebenarnya tidak ada pemenang dari kontes ini, atau setidaknya memang tidak diumumkan siapa yang paling mirip dari para personel The Beatles ini. Dan ketika Paul tewas pada tahun 1966, dikatakan Brian Epstein ini menyuap polisi dan beberapa agen dari Inggris dan tentunya para wartawan agar kecelakaan dan kematian dari Paul McCartney ini tidak sampai ke telinga publik. Dan kemudian Brian dikabarkan membujuk ketiga personel The Beatles lainnya untuk tetap menjalankan band ini dan menerima William Campbell atau Billy Shears sebagai personel mereka menggantikan Paul McCartney. Physically, ini secara fisik menurut gue William atau Billy Shears ini memang mirip banget ya sama Paul McCartney. Tapi bisa nggak sih sebenarnya William atau Billy ini menirukan gaya dari Paul McCartney sendiri? Dari cara dia menyanyi, dari cara dia ngomong, gesture-nya. Dan iya benar banget kalau si William atau Billy ini benar-benar dilatih untuk menyerupai Paul McCartney lah gitu. Sebenarnya William atau Billy ini memang memiliki bakat yang mirip-mirip ya sama Paul. Dia juga bisa bermain musik, dia humoris, dan gantengnya juga sama gitu. Ya iyalah mirip. Tapi yang paling sulit adalah si William atau Billy Shears ini kan adalah orang Amerika Serikat ya. Sedangkan kita tahu sendiri kalau orang Inggris itu punya logat berbahasa Inggris yang sangat jauh berbeda dengan aksen orang Amerika gitu kan. Apalagi Paul McCartney itu punya aksen bicara yang Inggrisnya tuh dari Liverpool gitu. Jadi kayak emang spesifik banget kan kalau si William atau Billy ini harus belajar aksen Inggris Liverpool. Dan kemudian dibikin operasi dikit biar dia tampak seperti Paul McCartney beneran. Dan menurut teori yang tadi barusan gue sebutin, hal ini didukung adanya pada tahun 1966 The Beatles berhenti membuat konser. Dan pada tahun itu juga Paul McCartney tiba-tiba menumbuhkan jenggot agak lebat.
Nah, jadi di sini ada beberapa foto yang memperlihatkan perbandingan antara Paul McCartney yang asli dan Paul atau yang palsu. Nah, coba kita lihat di sini ya, di Still the Same Scar, ini kan mudanya William Campbell atau Billy Shears saat disuruh menggantikan Paul McCartney yang asli pada tahun 1966. Paul McCartney pada saat dia tua, itu masih ada scar atau bekas luka yang sama. Artinya bisa dikatakan bahwa ini adalah dua orang yang sama dan tidak dimiliki oleh Paul McCartney yang asli. Dan kemudian perbandingan antara telinganya si Paul McCartney yang asli dan juga yang Paul, cuping bawahnya itu menempel pada bagian rahang gitu. Nah, sedangkan Paul ini lepas dari bagian pipi atau rahang gitu. Ya, next di tahun 1965 ini adalah Paul McCartney yang asli dan dibandingkan dengan Paul pada tahun 1973. Dan kemudian di tahun 1966 itu Paul McCartney yang asli dan juga 3 tahun kemudian kelihatan tua ya di tahun 1969. I don't know. Ya, kemudian ini adalah Paul dan Paul yang ya kalau bisa dilihat ini bentuk mukanya beda ya. Tapi kok kayaknya karena ekspresinya aja nggak sih yang kayak beda. Dan juga nih Paul McCartney from The Help dan from Hey Jude. Nah, ini ada sisanya. Bisa lo nilai sendiri deh ya bedanya kayak gimana antara yang di kiri dan yang kanan gitu. Antara yang Paul dan juga Paul. Oke deh, segitu dulu buat episode kali ini. Sebenarnya ini memang sudah sering kalian denger ya, tapi buat gue pribadi konspirasi kematian dari Paul McCartney ini sangat epic karena memang bertahan sampai berpuluh-puluh tahun ya. Kalau emang ini bener-bener konspirasi bahwa Paul McCartney adalah bukan Paul McCartney, artinya William Campbell atau Billy Shears ini bener-bener dibeli the rest of his life to be another man. Gue gak habis pikir sih. Well anyway, kalau kalian punya rekomendasi apa untuk gue bawain di episode-episode selanjutnya, bisa banget kalian mention ke gue atau DM ke gue di Instagram di @_timotanantya. Di situ kalian bisa DM atau komen di postingan gue manapun, gue bakalan baca dan gue bakalan considering itu akan gue bahas atau enggak. Thank you buat kalian yang udah nonton, bye!